khusus untuk kedua calon mempelai. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Allah ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah akad nikah yang dirahmati, dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kedua calon mempelai dan semua kita yang hadir. Ada 3 yang akan kami sampaikan pada khutbah ini. Yang pertama, akad nikah ini adalah janji yang suci, janji yang kuat, yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperantarai oleh seorang wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dalam kalimat akad nikah ini, janji yang kuat ini di dalam Al-Quran ada 3 macam, dan cuma ada 3 itulah. Yang pertama, janji Allah kepada Rasulnya. Yang kedua, janji Rasul kepada umatnya. Dan yang ketiga adalah janji pada saat pernikahan. Itu janji yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama mitsaqan ghalidha, janji yang sangat kuat. Kemudian dalam ayat menyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan seorang perempuan dari jenis kita sendiri untuk menjadi istri. Bagaimana menjadi istri? Allah menyatakan litaskunu ilaiha, supaya kita menjadi sakinah. Itu nih kalau bujang terus dia nyaman begitu. Cuman kalau kita lalu bini, kehidupan kita lebih tenang, lebih nyaman, dan rezeki itu biasanya datang dari. Bagaimana menjadi keluarga yang sakinah? Suami harus memuliakan istrinya. Tidak ada orang yang hebat di dunia ini, orang yang sakti di dunia ini sekalipun, kalau dia tidak memuliakan istrinya. Kalau kita orang yang hebat, orang yang mumpuni, orang yang mempunyai wibawa, maka dia senantiasa memuliakan istrinya. Pada suatu hari, Umar ibn Khattab, seorang khalifah sakti mandraguna, jangankan manusia, iblis saja kalau ketemu Khalifah Umar belok jalan, takut ketemu. Suatu saat dimarahi oleh istri. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Khalifah Umar, engkau ini orang yang sangat hebat, orang pada takut, tapi saat engkau dimarahi oleh istrimu, engkau diam. Apa yang dibilang oleh Sayyidina Umar?
pengorbanannya, kasih sayangnya yang telah dia berikan kepadaku tidaklah sebanding dengan apapun yang diucapkan oleh istri tadi. Kemudian sifat seorang perempuan itu cemburu. Siti Hawa itu dia tahu kalau di dunia ini cuma dia perempuan, tapi dia tetap cemburu kepada Nabi Adam alaihissalam. Sayyidina Aisyah, dia tahu kalau Sayyidatina Khadijah itu udah meninggal, tetapi tetap cemburu kepada Nabi Muhammad menceritakan Sayyidatina Khadijah. Untuk seorang istri, taatilah apapun bentuknya perintah daripada suami. Karena kalau nanti sudah menjadi istri dan sudah melaksanakan akad nikah, maka semua kewajiban nafkah lahir dan batin tergantung kepada suami. Ridho Allah tergantung kepada ridho suami, dan marahnya Allah, murkanya Allah tergantung kepada murkanya suami. Dan suaminya harus menghormati kedua orang tuanya, karena ridho Allah kepada kita laki-laki itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Dan setelah pelaksanaan akad nikah, maka orang tuanya sudah bertambah menjadi 4 orang, dan 4 orang ini sama statusnya, menjadi orang tua kandung kita. Tidak batal wudhu bersentuhan dengan mertua, tidak batal, tidak apa-apa. Tidak batal wudhu sama orang tua kita, sama nenek kita, dan terus ke atas. Kalau untuk kecian beda. Kalau untuk kecian tetap batal, karena itu bukan murid. Nah, yang batal itu untuk niat, terus batal. Yang kedua, mintalah ridho doa daripada kedua orang tua kita. Karena doanya, ridhonya itu akan menjadi penyebab perjalanan kehidupan kita. Tanpa doanya, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Tapi dengan ridhonya, ikhlasnya, doanya, maka hal itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dikabulkan segala permintaan daripada orang tua kita kepada kita. Jangan sekali-kali kita membantah ataupun mendoakan. Dan kepada kedua orang tua, jangan sekali-kali mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Dicampuri, apalagi mencampuri, ataupun yang lebih parah ikut campur. Maka kalau hal ini kita laksanakan, maka akan bermula dengan kehancuran. Kita akan menghancurkan harkat dan martabat anak kita dan keluarga anak kita itu. Tapi kalau kita bisa, maka bantulah. Kalau kita bisa, maka berilah dia petunjuk dan nasihat. Kalau kita tidak bisa, maka kita berdoa untuk anak-anak kita, semoga dia menjadi keluarga yang damai, mendapatkan keturunan yang soleh. Amin. Kemudian yang terakhir, kunci daripada kehidupan ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan induknya adalah sholat. Kepada saudara Mukhlisun dan Fitri Safira, jangan tinggalkan sholat. Kalau bisa berjamaah berdua, itu pahalanya luar biasa, apalagi pengantin baru. Habis sholat, tidur lagi, sholat lagi, tidur lagi, apa-apa selama 1 bulan. Setelah 1 bulan baru beraktivitas ke sawah, ke kebun, buat bandungan dan lain-lain. Jadi selama mereka menjadi pengantin baru, kita hormati mereka, kita sanjung mereka, kita bikin mereka itu senang. Jangan kita buat bikin mereka itu menjadi beban, nanti mereka akan jalan sendiri ke depan. Dan kita iringi dengan doa secara bersama-sama. Itu saja khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk kedua mempelai. Semoga diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum